Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jalil dengan NIM 10117230005, Program Studi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Pada kali ini kita akan membahas menganalisis sebuah jurnal, yang mana di sini saya memilih sebuah jurnal dengan judul Penerapan Prinsip Lean Manufacturing dalam Proses Produksi di PT Johto Indonesia. Jadi pada kali ini kita akan menganalisis sebuah jurnal yang mana dengan judul tersebut. Langsung saja ke tujuan dan metode penelitian. Di jurnal ini mengambil tujuan penelitian yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis waste yang sering muncul. Terus yang kedua, melakukan pemetaan value stream. Yang ketiga, menganalisis akar penyebab waste. Dan yang keempat yaitu meningkatkan proses cycle efisiensi. Jadi itu adalah tujuan dari dibuatnya jurnal ini. Terus selain tujuan, di sini juga ada metode penelitian. Jadi sebagaimana pada umumnya jurnal, di sini juga memiliki metode penelitian, yaitu pertama menggunakan metode pengumpulan data, yaitu observasi lapangan, wawancara, data historis. Maksudnya pengumpulan data secara observasi lapangan, yaitu peneliti langsung mengambil data secara langsung di lapangan. Terus kalau wawancara berarti peneliti langsung mewawancarai pihak-pihak terkait seperti manajer perusahaan ataupun CEO dari perusahaan ataupun karyawan-karyawan yang lain. Terus yang terakhir ya data historis. Jadi bukan hanya wawancara dan juga observasi lapangan, tetapi juga data historis. Mungkin dari penduduk sekitar PT ataupun dari karyawan yang sudah pensiun, dulunya bagaimana ataupun ada apa, itu namanya juga data historis. Terus yang kedua yaitu pengolahan data waktu proses atau penggunaan studi waktu, normalitas dan reliabilitas. Dan yang ketiga yaitu peneliti menggunakan metode pemetaan alur produksi, yaitu pakai current value stream mapping dan juga value stream mapping. Lanjut kepada metode pengukuran produktivitas. Pada kali ini di metode pengukuran produktivitas, peneliti menggunakan beberapa metode. Pertama ada studi waktu, yaitu mengukur waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Terus yang kedua yaitu proses activity mapping atau PAM, yaitu klasifikasi aktivitas menjadi value added atau VA dan non value added atau NVA. Dan terakhir yaitu necessary non value added yaitu atau NNVA. Terus yang ketiga yaitu proses cycle efficiency atau PCA, dihitung dari proporsi aktivitas VA terhadap total waktu proses. Dan yang terakhir di metode pengukuran produktivitas yang dilakukan yaitu defect rates, yaitu dihitung berdasarkan jumlah produk cacat dibandingkan total produksi. Seperti itu untuk metode pengukuran produktivitas yang dilakukan oleh peneliti. Lanjut, di sini ada dampak produktivitas dan tantangan penerapan. Jadi di sini juga mengalami dampak yang mana dampaknya juga di sini menurut saya sih sedikit signifikan, karena pertama itu penurunan total lead time dari 422,01 menit menjadi 382,35 menit. Wow. Meskipun angkanya tidak begitu jauh, namun kali ini lumayan signifikan untuk penurunannya.
Terus yang kedua ada peningkatan proses cycle efficiency dari 58,89% menjadi 64,26. Angka yang lumayan baik karena di sini juga proses cycle efisiensinya itu lumayan berkembang ya, dari awalnya 58 sampai ke 64. Terus yang ketiga ada penurunan defect rates pada proses filling dari 8% menjadi 3%. Wah, dari hasil peneliti di sini menunjukkan bahwa defect rate-nya itu mengalami penurunan yang awalnya 8% menjadi 3%. Hal ini sangat berdampak pada produktivitas yang dilakukan oleh pabrik atau PT yang diteliti karena sangat menurun. Kalau hal ini lanjut dilakukan, yang awalnya 8%, yang awalnya 3% bisa menjadi 1% ini. Terus di sini juga tantangannya, kenapa kok bisa dampak tersebut bisa terjadi? Pertama ada sumber daya terbatas. Maksudnya sumber daya terbatas itu mulai dari humannya itu kurang. Terus yang kedua daripada human itu juga mesinnya. Ya, kita tahu bahwasanya PT kali ini atau perusahaan kali ini atau perusahaan yang sudah berkembang itu sangat itu menggunakan peralatan yang sudah canggih, sedangkan pada PT ini itu masih banyak menggunakan sumber daya manusia. Terus yang kedua itu ketergantungan pada proses manual. Nah, jadi baik lagi ke apa itu sumber daya terbatas. Tadi kan saya bilang untuk pabrik ini atau PT ini itu masih menggunakan tenaga manusia yang sangat banyak. Jadi ini sangat ketergantungan sama proses manual, makanya produktivitasnya itu tidak berjalan secara maksimal. Terus yang ketiga ada variasi kualitas bahan baku. Maksudnya variasi kualitas bahan baku ini adalah bahan baku yang digunakan itu sudah mengalami variasi yang sangat banyak. Maksudnya variasinya itu apa? Kita gambarkan dengan hal yang mudah saja. Misal kita mau menggunakan setelan baju warna hitam putih, namun di sepatu kita itu memperagakan warna lain seperti merah, orange, dan topi kita warna kuning. Itu sudah sangat bervariasi. Pastinya dari kualitasnya itu sudah sangat menurun jika bervariasi dari kualitas bahan bakunya itu. Otomatis dari bahan bakunya itu sangatlah jelek. Terus yang keempat ada human error, kelelahan karyawan. Baik lagi ke ketergantungan pada proses manual. Jika sebuah PT itu menggunakan proses manual, pastinya itu sangat berkemungkinan untuk kelelahan karyawan itu sangatlah besar seperti itu. Terus yang terakhir dalam PT yang sudah diteliti oleh peneliti yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi dalam pabrik atau PT masih sangatlah kurang. Nah, oleh karena itu itulah yang menjadi dampak-dampak yang di atas. Lanjut. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis waste yang dominan adalah defects, waiting, dan transport. Penyebab utama waste melibatkan faktor manusia, peralatan yang kurang memadai, serta prosedur kerja yang belum optimal. Sedangkan perbaikan melalui one point lesson, workshop QC, dan penambahan alat produksi otomatis terbukti sangat mampu meningkatkan efisiensi produksi. Saran di sini saya memberikan saran kepada pihak PT dan juga peneliti, yaitu perlu adanya pelatihan rutin karyawan. Nah,
Karena sekarang zaman sudah berkembang, daripada kita mem-PHK itu banyak karyawan, maka kita perlu mengadakan pelatihan bagi karyawan tersebut untuk menggunakan alat-alat yang lebih modern. Terus yang kedua yaitu standarisasi SOP pada proses tertentu seperti penimbangan bahan. Seperti itu. Terus yang ketiga ada investasi dalam otomasi. Yang ketiga yaitu evaluasi dan monitoring berkala. Ketika kita sebagai pemilik perusahaan dan kita sudah melakukan adanya pelatihan rutin karyawan, kita sangat perlu mengadakan evaluasi dan monitoring berkala agar karyawan tersebut bisa kita ketahui perkembangannya seperti apa. Jurnal ini dibuat oleh Mas Salim, Mbak Kristina dan Mas Doli pada tahun 2022 dengan judul Penerapan Prinsip Lean Manufacturing dalam Proses Produksi di PT Jotun Indonesia. Jurnal Mitra Teknik Industri, 1, kurung 2, halaman 116 sampai 125. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.